umuri dunya waddin. Wa salli wa sallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa saja sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut sejati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dengan cinta yang sebenar-benarnya cinta, bukan hanya cinta klaim saja, bukan hanya cinta ungkapan saja, tetapi memang cinta yang memang benar-benar karena kita ingin membersamai Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Karena sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, al-mar'u ma'man ahab, seseorang itu akan membersamai orang yang dia cintai di hari kiamat. Dan semoga cinta kita kepada Rasulullah SAW mengantarkan kita untuk bisa membersamai beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas satu hadis terakhir dari bab adab, yang mana kitabul jami ini, ya sebagaimana telah kami sampaikan, ya tersusun dari beberapa bab, ya. Ada bab adab, ada bab silaturahim, ada bab akhlak yang baik, ada bab tahdzir atau peringatan dari akhlak yang buruk, kemudian zikir dan doa. Dan kita sudah di penghujung bab yang pertama, yaitu bab adab, yang mana hadis di dalam bab ini atau hadis terakhir dari bab adab ini berkaitan tentang larangan untuk berlebihan dan bersikap sombong di dalam makanan, di dalam pakaian, dan di dalam sedekah. Hadis ini dibawakan oleh Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah dan minumlah dan pakailah pakaian kalian dan bersedekahlah kalian fi ghairi sarafin wala makhilah, pada hal yang bukan termasuk berlebih-lebihan, wala makhilah, dan juga bukan untuk kesombongan. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan wa 'allaqahu al-Bukhari, dan disebutkan secara mu'allaq di dalam kitab Sahih al-Bukhari. Mu'allaq itu sanadnya tidak disebutkan utuh, jadi terputus, seakan-akan terputus, dihapus sanadnya dari bagian yang dekat dengan mu'allif kepada Rasulullah SAW, sehingga seakan-akan tergantung. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, yang mana menjelaskan kepada kita manhaj seseorang di dalam kehidupannya, yang mana kita tidak boleh untuk melakukan segala apapun dengan berlebih-lebihan, dan juga melakukan seluruh apapun disertai dengan kesombongan. Kita tidak boleh melakukan hal tersebut karena berlebihan dan juga karena kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah lah yang telah menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di muka bumi ini. Jadi kita boleh makan, kita boleh
menikmati seluruh yang ada di muka bumi ini, akan tetapi dua hal yang tidak boleh, yaitu fi ghairi sarafin, tidak berlebih-lebihan, dan juga wala makhilah, dan juga tidak kesombongan. Karena kita dapati terkadang banyak orang berlebih-lebihan di dalam hal-hal yang mubah, sehingga jatuhnya menjadi haram. Haram hukum atas berlebih-lebihannya, bukan atas sesuatu yang mubahnya. Betapa banyak kita lihat ada orang yang rela untuk beli baju, contohnya beli baju yang fungsinya biasa saja, tapi harganya bisa sampai jutaan. Atau mungkin kalau yang ibu-ibu, dia beli tas, ya. Tas itu sekarang banyak brand-brand yang mahal-mahal. Bahkan ada tas yang diproduksi hanya mungkin 50 saja, 60 di dalam satu dunia ini, hanya 50 atau 60 saja, unlimited, sehingga harganya dinaikkan. Padahal fungsinya ya biasa saja. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Makanya pernah ada jemaah, ya, itu bertanya kepada seorang Ustaz, anak ini udah sedekah kemana-mana, sudah wakaf, sudah infak, menyantuni anak-anak yatim. Anak boleh nggak kalau beli baju harganya 900 juta? Saya baru tahu ada baju harganya 900 juta. Dan ternyata ketika dicek di tokonya ada yang lebih mahal lagi. Nah, ini termasuk saraf, termasuk berlebih-lebihan. Dan kita ketahui bersama, salah satu pintu kesombongan itu ada di pakaian kita. Ya, ada di pakaian kita. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, ya. Innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya dalam rangka khuyala, dalam rangka kesombongan. Jadi salah satu sebab kesombongan itu bisa dari baju kita. Bahkan di dalam hadis ini bisa juga dari makanan kita, bisa juga dari sedekah kita. Ya. Kul washrab walbas wa tasaddaq. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan pakailah pakaian kalian fi ghairi sarafin wala makhilah. Yang penting tidak berlebihan dan juga tidak sombong. Nah, itu di sini disebutkan ternyata makan pun bisa kita jadikan ajang kesombongan. Ya, contohnya misal kita makan di restoran yang mahal, kemudian sebagian kita memfoto makanannya, kita share kemana-mana. Mungkin sebagian kita ada yang foto notanya. Alhamdulillah makan kali ini habis 5 juta. Nah, ini adalah salah satu bentuk kesombongan, ya. Salah satu bentuk kesombongan, dan kita berhati-hati dari sebab-sebab yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kesombongan. Karena seorang hamba, seorang manusia, ya, tidak layak untuk sombong. Seorang manusia tidak layak untuk sombong. Karena sesungguhnya kesombongan itu, ya, salah satu sebab seorang hamba tidak masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit dari kesombongan. Dan biasanya orang-orang yang sombong, dia akan melihat orang yang lain berada di bawahnya, merendahkan orang yang lain. Al-kibru batarun nas wa al-kibru raddul haqq wa batarun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Makanya kita harus berhati-hati dari sebab-sebab kesombongan. Di dalam hadis ini, ya, ada beberapa faedah yang kami sampaikan yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah hadzal haditsu yubayyinu al-manhaj as-salim alladhi yanbaghi lil-insani an yasira 'alaihi fi hayatihi. Di dalam hadis ini menjelaskan manhaj yang benar yang hendaknya seorang muslim berdiri di atasnya. Yaitu apa? Yang mana seharusnya fi hayati, fi aklihi wa syurbihi wa malbasihi wa sadaqatihi,
لأن فيه الحث على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا وتجنب الأمور الضارة. Yang mana hendaknya seorang manusia di dalam hidupnya, di dalam makanannya, pakaiannya, di dalam sedekahnya, ya, dia berlaku adil, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak berlaku sombong, sehingga dia menyalurkan harta-hartanya di dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Ini adalah faedah yang pertama, ya. Yang mana hadis ini menjelaskan manhaj, sebuah, ya, jalan yang hendaknya seorang muslim itu berdiri di atasnya, yaitu hendaknya dia tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum dan kehidupannya sehari-hari. Kemudian faedah yang kedua, al-haditsu dalilun ala tahrimil israf wa mujawazatil hadd wa fihi irsyadun ila al-qasd wa tawazun wal i'tidal fi kulli sya'nin min syu'unil hayah. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya haramnya kita berlaku berlebih-lebihan, israf. Israf itu tidak dibolehkan di dalam agama Islam. Israf atau mujawazatul hadd. Mujawazatul hadd itu melebihi batas kadar yang sewajarnya. Nah, ini adalah israf. Di dalam syariat ada namanya israf, ada namanya tabdzir. Ada namanya israf, ada namanya tabdzir. Pernah Anda sampaikan perbedaannya. Ada yang masih ingat kan? Apa itu israf, apa itu tabdzir? Israf dan tabdzir. Israf apa? Berlebihan. Apanya? Oh, tabdzir itu dibuang. Baik. Ada sebagian ulama yang hampir menyamakan. Ada yang sebagian ulama menyamakan antara dua makna. Tapi yang rajih wallahu alam, israf dan tabdzir, ya. Israf itu adalah isti'malu atau menggunakan harta yang halal secara berlebihan di atas kadar yang sewajarnya. Ya, contohnya seperti makan yang kita cukup satu piring, kita ngambilnya 3 piring, 4 piring. Nah, ini israf namanya. Tetapi makanannya halal, perilaku yang kita lakukan adalah halal. Tetapi karena kita berlebihan, maka dinamakan dengan israf. Adapun tabdzir itu lebih dilihat pada peletakan hartanya. Yang mana tabdzir itu adalah kita meletakkan harta pada hal yang haram, walaupun hanya sedikit. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, al-israf al-jahlu biqadri al-makharij atau al-jahlu biqadri al-mawadi'. Adapun at-tabdzir al-jahlu bimakanil makharij. Jadi israf itu adalah berlebih-lebihan di dalam mengeluarkan harta, walaupun harta tersebut halal, walaupun di dalam hal yang mubah. Adapun tabdzir adalah salahnya meletakkan harta. Tabdzir itu salahnya meletakkan harta. Makanya kalau kita lihat orang yang, contohnya orang yang merokok, ya. Orang yang merokok ini, dia mungkin cuma beli satu rokok saja. Nah, kira-kira masuk ke israf atau tabdzir? Masuk ke tabdzir. Karena walaupun satu rokok harganya berapa rokok? 1.000, ya. Berapa? Walaupun hanya 1.000 dia keluarkan untuk merokok, ini maksudnya adalah tabdzir. Maksudnya adalah tabdzir. Tetapi kalau israf, ya dia mungkin beli soto ayam, ya, yang cukup, dia mungkin cukup 1 piring saja, tapi ternyata dia beli 4 piring, 5 piring untuk dirinya sendiri. Itu namanya israf. Atau dia beli pakaian yang mungkin pakaian ya fungsinya biasa saja, tapi dia beli dengan harga yang sampai 2 juta, 3 juta. Kalau pakaiannya bisa nyuci sendiri sih nggak masalah, ya. Ini pakaian kita juga yang nyuci.
Nah, ini termasuk israf. Atau beli tas yang mahal-mahal. Kalau tasnya bisa nyimpen mobil nggak apa-apa. Tasnya tas kecil. Maka ini namanya israf. Ya, bisa dipahami ya perbedaan antara israf dan tabdzir. Makanya kalau tabdzir, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang mubadzir itu sebagai ikhwanus syayatin. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa melakukan tabdzir, ya dia adalah ikhwanus syayatin. Mereka adalah saudara-saudaranya setan, ya. Karena dia senantiasa mengeluarkan hartanya pada hal-hal yang haram. Pada hal-hal yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 29 yang menjelaskan manhaj seorang manusia yang hendaknya dia hidup di atasnya. Yang mana dia tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh pelit-pelit. Tetapi dia semestinya iktisad, iktidal, ya dia pertengahan di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulah ila 'unuqika." Dan janganlah engkau jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Maksudnya adalah jangan sampai kamu pelit. Wala tabsutha kullal bast, dan juga jangan kamu melebarkan tangan kalian selebar-lebarnya. Maksudnya dia bersedekah tetapi berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Maksudnya ya ini sesuai dengan orang masing-masing. Ya. Dan biasanya para ulama mengatakan bersedekah berlebih-lebihan itu tatkala dia kewajiban keuangan masih ada, seperti hutang, seperti menafkahi keluarganya, tapi dia bersedekah dengan banyak ke orang lain. Ini termasuk berlebih-lebihan di dalam bersedekah. Fataq'uda maluman mahsura, sehingga tatkala kamu melakukan hal tersebut, kamu akan duduk dalam keadaan tercela dan terhina. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita hidup itu harus pertengahan, jangan sampai kita berlebihan dan juga jangan sampai kita pelit di dalam mengeluarkan harta kita. Sebagian kita ada yang punya harta dan cukup untuk beli baju, tapi dia tidak beli baju sampai bajunya robek-robek, ya. Sampai bajunya tidak layak untuk dipakai. Ini juga tidak boleh. Itu namanya pelit kepada diri sendiri. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa inna Allah yuhibbu an yudhara ni'matul 'abdi 'alaihi." Atau kama qala Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya inna Allah yuhibbu an tura ni'matuhu 'ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah cinta seorang hamba itu nampak kenikmatan Allah pada dirinya. Kalau kita punya uang yang cukup, maka kita beli sesuai dengan yang kita butuhkan. Jangan sampai kita punya uang tapi kita pelit pada diri kita sendiri. Karena ini bukan mengartikan kezuhudan, ya. Karena orang yang zuhud itu bukan baju yang lusuh, ya, bukan pakaian yang robek-robek. Zuhud itu adalah berkaitan tentang keterkaitan hati terhadap dunia, walaupun dia uangnya banyak. Zuhud itu adalah tentang keterkaitan hati terhadap dunia, walaupun dia uangnya banyak. Ada orang uangnya miliaran, tapi dia biasa saja sama dunianya. Ada juga orang yang uangnya cuma 1.000, 2.000, tapi dia terlalu obsesi dengan dunia. Ini bisa jadi orang yang uangnya miliaran itu lebih zuhud daripada orang yang tidak punya uang, atau orang yang uangnya sedikit. Karena zuhud itu berbicara tentang rasa hati. Bagaimana hati kita merasakan tentang dunia. Apakah kita terikat sekali dengan dunia sehingga tatkala harta kita berkurang kita akan mengeluh dengan penuh, ya. Dan tatkala kita hartanya bertambah kita akan sangat senang dengan yang tidak wajar, ya. Ini adalah salah satu bukti tanda orang tidak zuhud. Kemudian disebutkan di sini, ya, wa qad jaa'a dzikrul israfi fil Qur'anil Karim fi ayatin katsirah. Dan ya,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz israf di dalam Al-Qur'an itu banyak. Dan rata-rata ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz israf atau berlebihan di dalam Al-Qur'an, itu dalam rangka untuk mencela perilaku tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin." Dalam surat Yunus. Dan sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang yang meninggi, orang yang sombong di muka bumi. Wa innahu laminal musrifin, dan sungguh dia termasuk orang yang berlebih-lebihan. Jadi musrifin di sini dalam konteks mencela, ya, dalam konteks mencela perilaku israf, karena perilaku israf digandengkan dengan Fir'aun la'natullahi alaihi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan makanlah kalian dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Di sini juga ya nas secara gamblang Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada orang-orang yang musrif, orang-orang yang israf. Sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya israf itu dilarang di dalam agama kita. Kemudian di sini beliau menukilkan salah satu perkataan dari seorang ulama namanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, yang mana beliau pernah menuliskan tentang faidah-faidah kita berlaku pertengahan di dalam infak. Jadi ada orang yang infak dia pelit sekali, ada juga orang yang infak secara berlebihan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala beliau menyebutkan beberapa faedah tatkala kita berinfak dengan kadar yang sewajarnya. Kita tidak di dalamnya, kita pertengahan, tidak pelit dan juga tidak berlebihan. Beliau mengatakan, "Wa min fawaidi dzalika anna fil i'tidali sirra barakah wa ma'ala man iktasad wa annahu yamna'u al-'abda an-nadam." Yang mana faedah yang pertama adalah di dalam pertengahan untuk berinfak, salah satu faedahnya adalah tidak membuat seorang hamba itu menyesal. Tidak membuat seorang hamba itu menyesal. Karena terkadang ada orang yang mungkin saat itu dia imannya sangat kuat sekali, kemudian dia menginfakkan mungkin ya kebanyakan hartanya, dan tatkala sudah berlalu hari-hari dia merasa menyesal. Dia merasa menyesal. Wa innal musrifa fil infaqi idza amlaqa wahtaja la'ibat bihi al-hasarat. Karena sesungguhnya orang yang berlebih-lebihan di dalam bersedekah, tatkala dia sedang di masa-masa butuh, di masa-masa sulit, la'ibat bihi al-hasarat, ya. Dia akan menyesal dan setan akan bermain di dalam hatinya. Wa ja'ala yaqulu bi lisani maqalihi aw lisani halihi, ya laitani lam af'al dzalik. Dan dia akan senantiasa mengucapkan dengan lisannya, ya laitani lam af'al dzalik. Aduhai diriku, sekiranya aku tidak melakukan hal tersebut. Wa amal muqtasid fa innahu la yandamul 'aqilu 'ala nafaqati wada'aha fi mahalliha. Adapun orang yang pertengahan di dalam bersedekah, maka dia tidak akan menyesal karena dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya, dia tidak akan menyesal. Wa aqama biha wajiban minal wajibat, yang mana dia telah menunaikan kewajibannya, au sadda biha hajatan minal hajat, atau dia telah memenuhi hajat-hajat kaum muslimin. Fa innal mala la yaqsudu illa limithli hadhihi al-hala. Karena sesungguhnya ketahuilah bahwasanya harta itu tidaklah diperlakukan kecuali dengan keadilan, kecuali kita ya tidak boleh berlebihan atau pelit. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis ini adalah al-haditsu dalilun ala ibahatil akli wasyurbi min maladid dunya wal mubah. Di dalam hadis menunjukkan bahwasanya bolehnya kita menikmati hal-hal yang halal, hal-hal yang mubah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan, minuman, boleh untuk kita nikmati.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Dan makanlah kalian dan minumlah kalian, wa la tusrifu, tapi jangan sampai berlebihan. Kemudian di sini beliau menyebutkan perkataan beberapa ulama tentang orang yang berlebihan di dalam makanannya. وقد نص الفقهاء على قراءة الأكل الكثير حتى يصاب بالتخمة وقال بعضهم بالتحريم. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya berlebih-lebihan di dalam makan itu hukumnya makruh, walaupun sebagian yang lain ada yang mengatakan haram. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-israfu fil akli madhmumun, berlebih-lebihan di dalam makanan itu tercela. Mau dia haram, mau dia makruh, tetap dia adalah perilaku yang tercela. Wa qad ajma'a al-atibba'u 'ala anna iktisab as-sihhati fi 'adami asy-syab' wa anna asy-syab'a yajribu al-wahna fil jismi wa yuslimuhu lil kasali wal khumul. Dan para dokter-dokter telah sepakat, bahwasanya kesehatan itu berada pada lapar. Jadi sehat itu ada pada kelaparan, bukan pada kenyang. Wa anna syab'a yajlibul wahana fil jismi wa yuslimuhu lil kasli wal khumul. Dan sesungguhnya perut yang terlalu kenyang itu akan membawa kepada kelemahan di dalam jasadnya, wa yuslimuhu lil kasli wal khumul, dan juga akan menggeretnya kepada perilaku malas, ya. Wa yuqassil qalba, dan juga hatinya akan mengeras. Wa yuzilul fitanah, dan juga akan menghilangkan kecerdasannya. Wa yajribun naum, dan juga akan membuatnya mengantuk. Wa yudha'ifu 'anil ibadah, dan juga akan melemahkan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuharriku ma kamana minal adwa, dan juga akan menggerakkan penyakit-penyakit yang selama ini tersembunyi. Ya, itu karena perut yang terlalu kenyang. Wa yuzilu quwwata asy-syababi wa nadaratahu, dan juga akan menghilangkan kekuatannya, ya, dari badannya. Ini adalah salah satu faidah yang disampaikan oleh para dokter, ya. Waqad ajma'al atibba, ya, para dokter telah sepakat bahwasanya perut yang terlalu kenyang justru akan memberikan madhar kepada kita. Ya. Madhar kepada kita. Kalau sesekali ya boleh, ya. Sekali itu boleh, tetapi kalau kita setiap hari kenyang terus, ya, sampai perut kita full terus, nah ini yang akan membuat badan kita melemah, kemudian ibadah kita menjadi tidak semangat, kemudian akan membuat hati kita menjadi hati yang keras. Kemudian selanjutnya adalah faedah selanjutnya, al-haditsu dalilun ala ibahatil libas, ya. Di dalam hadis juga dalil bahwasanya kita boleh untuk menikmati pakaian-pakaian, ya, menikmati pakaian-pakaian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati pakaian-pakaian yang dipakai oleh para manusia itu sebagai zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai bani Adam, wahai anak-anak Adam, ambillah zinah kalian, perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid. Di setiap kalian ingin salat, ambillah perhiasan kalian. Maksudnya adalah pakaian-pakaian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati pakaian itu sebagai perhiasan. Ya. Makanya kita boleh untuk memakai pakaian yang bagus, ya. Memakai pakaian yang bagus, ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan keindahan. Ya. Maka kita boleh untuk memakai pakaian yang bagus. Tetapi tetap kita tidak boleh untuk israf di dalamnya, berlebihan, ya. Kita punya baju yang mungkin 2 lemari sendiri untuk kita, ini termasuk berlebihan, ya. Atau kita punya baju yang sangat mahal, ya, yang branded, yang sangat mahal, ini juga termasuk berlebihan di dalam memakai baju. Ya. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan di sini adalah al-haditsu dalilun ala anna al-muslima ma'murun bis-shadaqah idza kana 'indahu syai'un fadilun 'an kifayatihi wa kifayati ahlihi wa 'iyalihi. Di dalam hadis adalah penjelasan atau dalil bahwasanya seorang muslim diperintahkan untuk bersedekah.
Seorang muslim itu diperintahkan untuk senantiasa bersedekah. Idza kana 'indahu syai'un fadilun 'an kifayatihi wa kifayati ahlihi wa 'iyalihi. Tatkala dia punya harta yang berlebih yang melebihi kewajibannya untuk kebutuhan keluarganya dan anak istrinya. Wa qad tawataratil adillatu minal kitabi wa sunnati fil hathi 'ala shadaqah wa infaqil mali 'ala al-fuqara'i wal muhtajin. Dan ya banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya dianjurkannya kita untuk bersedekah kepada orang-orang yang butuh, kepada orang-orang miskin dan fakir miskin ya. Banyak sekali ya hadis-hadis dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hal tersebut. Tapi itu tadi ya, tatkala kita sudah menunaikan kewajiban kita. Ya. Karena sesungguhnya sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah yang kita berikan kepada keluarga kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairus sadaqati ma kana 'an dhahrin ghina wabda biman ta'un. Sedekah yang paling baik, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dimulai untuk keluarga kita terlebih dahulu. Maka jangan sampai kita kebalik ya, keluarga kita butuh ternyata kita malah memberikan sedekah kepada orang lain. Wayan bagi an yu'lam anna al-israfa fil ma'akil wal masyarib wa tawabi'i dzalika amrun nisbi. Dan ini yang terakhir adalah Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya berlebihan di dalam makan, di dalam minum dan di dalam pakaian atau yang lainnya itu berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Wa yakhtalifu min zamanin aw makanin an zamanin aw makanin akhar. Dan juga ya berbeda tergantung pada tempat dan waktu perilaku tersebut dilakukan. Wadhabitu li hadza anna al-israfa mujawazatul hadd. Dan yang bisa kita jadikan patokan adalah intinya berlebihan itu adalah al-israf itu intinya adalah mujawazatul hadd, yaitu berlebih-lebihan di atas kadar sesuai atau di atas kadar sewajarnya ya. Di atas kadar sewajarnya. Ini yang dimaksud dengan al-israf yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Jadi israf itu masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang berbeda. Mungkin kalau ada orang yang penghasilannya ya mungkin 1 bulan 3 juta, 4 juta. Kemudian dia beli jubah yang harganya 1 juta, itu termasuk israf ya. Termasuk israf. Adapun untuk orang yang mungkin penghasilannya 1 bulan 50 juta, 60 juta, kemudian dia beli pakaian yang sama, belum tentu israf ya, belum tentu israf. Ya mungkin hanya ini dapat kami sampaikan tentang hadis yang terakhir ini di dalam bab adab, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita sudah masuk di dalam bab birrul walidain dan silaturahim. Ya. Yang ini adalah bab yang penting untuk kita pelajari agar kita bisa tahu hukum-hukum bagaimana kita birrul walidain, apa keutamaannya, kemudian bagaimana orang yang melupakan birrul walidain dan silaturahim, apa ancamannya. Ya. Insyaallah kita akan mulai di dalam pertemuan yang ke depan, ya pertemuan selanjutnya. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.